Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan Syarah Hikam Ibnu Ajibah. Sudah sampai pada kalam hikmah yang kelima. Keterkaitan makalah yang keempat dan yang kelima ini bisa dilihat ya, bahwa orang yang melakukan tadbir terhadap dirinya, masa depannya yang berlebihan ya, itu sesungguhnya ya menunjukkan tidak pahamnya ya soal qada dan qadar gitu. Sehingga dia melakukan tadbir, pengaturan kehidupan secara berlebih-lebihan, seolah-olah ya, dirinya mampu melakukan apa yang semua direncanakan gitu. Nah, orang yang seperti ini ya nampak dia termasuk orang yang tidak paham ilmu tauhid, orang yang tidak paham tentang beriman kepada qada dan qadar gitu. Sehingga seolah-olah dirinya merasa mampu. Bukan berarti ya kita tidak boleh tadbir. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Tadbir itu ada yang matmum, tercela. Ya, kemudian ada yang boleh, ya. Ada juga yang ya disebut mubah ya. Ada juga yang matlub. Matlub itu sangat dianjurkan. Yaitu tadbir yang didasari dengan penyandaran kepada Allah. Jadi kita boleh merencanakan, membuat strategi, ya, membuat planning, tapi harus disandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang akan terjadi apa yang sesuai dengan kehendak Allah, gitu. Bukan lantas dipahami secara negatif, kemudian pasif, tidak melakukan apa-apa karena alasannya semua sudah diatur oleh Allah. Ini namanya terjebak pada paham Jabariyah. Karena itu ya dapat dipahami kalau ada orang yang terlalu berlebihan sibuk ya mengatur masa depan dirinya dengan sedetailnya, merencanakan masa depan anak-anaknya dengan sedetailnya gitu. Seolah-olah ya dianggap Allah itu tidak berperan ya. Nah, ini pertanda mata hatinya gelap gulita atau pertanda buta mata hatinya. Karena menganggap Allah tidak menyiapkan perencanaan yang matang dan perencanaan yang pasti terjadi. Jadi yang akan terjadi dalam kehidupan itu ya rencana yang sesuai iradatullah. Kita ini hanya mengalir. Untung kehendak kita itu sejalan dan kehendak Allah. Itu artinya alhamdulillah hasil maksud tercapai. Andai kehendak kita ternyata meleset, kita disuruh bersabar, positive thinking, tetap berhusnudzon kepada Allah. Ya, maka bagi orang-orang yang
buta mata hatinya, itu tandanya terlalu percaya diri, seolah-olah rencananya yang sudah disusun dalam hidupnya, apalagi terhadap anak-anaknya, itu harus terjadi. Padahal tidak tahu sedetik yang akan datang itu akan terjadi hal-hal yang tidak dipahami, sangat mungkin terjadi. Ya, bisa dibayangkan misalnya orang kaya raya, ya. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu buat anaknya dan masa depan. Ya, secara hitung-hitungan matematika dia sudah terperinci, gitu. Tapi tidak tahu nasib seseorang yang akan datang. Tiba-tiba ada kecelakaan, ada kasus, kemudian bisa berubah total. Ini menunjukkan yang kuasa itu Allah, gitu. Jadi boleh tadbir, tapi tadbirnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah yang berikutnya ya dijelaskan, istihaduka fima dhaminalaka. Jadi istihaduka, kerja kerasmu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah kepadamu. Ya, contoh kita ini, ya, bagi yang belum paham ilmu tauhid, ya. Jadi seolah-olah yang menentukan masa depan hidup seseorang itu ya dirinya. Jadi tanpa melibatkan Allah. Kemudian dia bekerja ya secara luar biasa itu. Nah, di saat dia sedang bekerja luar biasa, tapi karena catatan orang tersebut rezekinya itu pas-pasan, ya maka yang akan terjadi ya pas-pasan itu. Nah, istihaduka fima dhaminalaka ini maksudnya kerja kerasnya seseorang terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rezeki, ya, kemudian jodoh, kemudian ajal, ya, amal baik dan buruk. Itu secara akidah kan sudah ditetapkan oleh Allah untuk setiap pribadi. Tapi karena sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah, tugas seorang hamba hanya usaha dan ikhtiar yang disandarkan kepada Allah. Itu. Jadi ya usaha dan ikhtiar tapi disandarkan kepada Allah, ya, dalam eksekusinya. Itu. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan ya rekayasamu, ya. Jadi maksudnya taksiruka itu sikap, ya, tidak melaksanakan apa yang dituntut kepadamu, ya. Contohnya Allah memberikan taklif syar'i, ya, kepada semua yang sudah mukallaf, yaitu beribadah sholat 5 waktu. Tapi dia taksir. Taksir itu apa? Mengabaikan, ya, menganggap tidak penting sholat. Sholat ya seketemunya. Kalau pas lagi ada teman-temannya sholat baru sholat.
tapi tidak ada kesadaran ya ketika sendiri untuk sholat. Ini namanya taksiruka fima tuliba minka. Maka kalau ada orang yang memiliki dua indikasi tadi, pertama dia bekerja keras terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Kemudian yang kedua dia mengabaikan apa yang menjadi tugasnya, taklif terhadap dirinya, yaitu melaksanakan ibadah ya seperti sholat, puasa, ya, haji. Maka orang yang demikian ini dalilun ala intimasil basyirah minka, menunjukkan bahwa orang tersebut itu buta mata hatinya. Itu. Nah, ini jangan sampai ya kita masuk dalam kalam hikmah ini. Ya. Yaitu orang yang memiliki semangat yang menggebu-gebu ya, beserta ambisi untuk mengejar sesuatu. Ya, contoh kayak begini kan banyak. Pengen kedudukan A, dia berusaha semaksimal mungkin dengan segala upaya, bahkan menghalalkan segala cara. Itu. Tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan posisi itu. Gitu. Ya, kan kecewa, ya merana, tersiksa karena menganggap dirinya merasa mampu bisa mewujudkan. Dia tidak sadar di balik semua itu ada Allah. Bahwa Allah yang sudah menjamin, Allah yang sudah menanggung. Nah, kenapa orang ini bisa demikian? Ya karena dia mata hatinya sedang buta, tidak menyadari bahwa Allah memiliki kekuasaan di alam semesta. Ya, termasuk terkait urusan pribadi kita. Ya, di balik semua itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali ya lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah dampaknya tadi merasa hebat, seolah-olah bisa mengejar semua yang ingin dicapai, ternyata meleset semua. Ketika meleset apa yang terjadi? Depresi, stres, bunuh diri gitu. Karena dia tidak mengingat Allah, dia melupakan Allah. Itu. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu taksir. Bahasa pesantrennya pepeko. Sudah jelas dia ya muslim yang balik, yang berakal, sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan taklif syar'i. Tapi diabaikan. Nah, ini kan namanya orang yang buta mata hatinya. Wong dia itu hidup ya dikasih gratis semua oleh Allah, ya kan? Dia bisa lahir di dunia ini juga karena Allah. Dia bisa hidup juga karena Allah. Dia diberikan rizki semua sejak dia lahir di muka bumi juga oleh Allah. Tapi dikasih perintah untuk menjalankan kewajiban diabaikan. Karena ini kan namanya orang yang buta mata hatinya. Itu. Nah, bagaimana dalam konteks salikin? Ya, orang yang menuju Allah. Ya sama. Kalau seorang murid salik ya diberikan ijazah guru berupa zikir kaifiyat riyadhah mujahadah ya tapi nggak dilaksanakan, diabaikan. Ini namanya taksir. Tapi murid ini pengennya ma'rifah,
Itu. Ini pertanda murid ini juga dalam posisi sedang gelap gulita mata hatinya. Itu. Qultu, aku berkata, ini mu'alif Sahih Ibnu Ajibah. Al-istihad fi syai' istifragul juhdi wa taqah fi talabihi. Apa sih yang dimaksud dengan istihad? Yaitu sebuah usaha yang maksimal dalam menumpahkan segala kemampuan dan kesungguhan dalam mencapai sesuatu. Jadi mengerahkan segala kemampuan ya dan kesungguhan dalam meraih sesuatu, ini namanya istihaduka. Ya, contohnya tadi orang pengen sukses kaya, dia berusaha keras semaksimal mungkin ya untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Apakah ini salah? Tidak. Ya. Yang salah itu apabila di dalam istihadnya dia melihat keakuannya. Kalau saat dia berjuang melihat keakuannya, maka ketika sukses nanti munculnya sombong, munculnya seperti Korun, ya, munculnya seperti Fir'aun, karena dia tidak melibatkan Allah, sehingga seolah-olah ini semua ya tergantung saya. Ini jadi bahaya sekali kalau orang diberikan sebuah kesuksesan kemudian ini semua atas kehebatan saya, atas kerja keras saya. Ya, dia melupakan di balik semua itu Allah lah yang berkuasa, yang telah mewujudkan ya apa yang sesuai dengan kehendaknya. Tapi si hamba lupa diri, ya, lupa diri kalau dia ini ternyata sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa. Itu. Nah, jangan sampai posisi kita seperti ini. Jadi seolah-olah kita ingin kerja keras meraih sesuatu, ya, tapi ternyata ya apa yang kita kejar itu semua sudah dijamin oleh Allah. Nah, maka ketika dia bekerja keras harus disandarkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau orang ini suatu saat sukses, itu Allah yang diingat dulu. Alhamdulillah ya Allah, ini semua atas anugerahmu, atas kemudahanmu, atas fadilahmu. Gitu. Jadi bukan, ini karena saya, ini karena kehebatan strategi saya. Ini namanya orang yang terhijab. Wa taksir dan bermudah taksir. Ya, taksir itu pepeko bahasa Jawa. Bisa pesantren. Taksir itu orang yang mengabaikan, meremehkan, itu taksir. Wa at-tafrid wa tadayyu, yaitu orang yang menyia-nyiakan, ya, berbuat sia-sia dan menyia-nyiakan. Itu taksir. Itu. Wal basyirah, apa sih yang disebut basyirah? Nadhirul qalbi, yaitu melihatnya hati. Kama annal basyar, sebagaimana sesungguhnya pandangan, ya, itu nadhirul qalib, melihat ya orang yang membolak-balikkan. Fal basyirah, maka bermula basyirah, la taro, ya, tidak melihat illal ma'ani, kecuali makna-makna. Itu. Jadi basyirah mata hati, ya, yang dilihat itu adalah makna-makna substansi atau makna-makna asror ilahiyah. Sedangkan basor mata, jadi basyirah itu mata hati, sedangkan basor itu mata lahiriah. La yaro ilal mahsusat, ya,
mata lahiriah tidak melihat kecuali hal-hal yang bersifat fisik dan indrawi. Ya, mata kita ini akan melihat apa yang ada di depan kita. Itu mata kita yang basor baru melihatnya. Kemudian penjelasan lain, autakulu al-basyirah la taro ilal latif wal basyar la yaro ilal kasif. Ya, ini penjelasan lebih detail soal basyirah. Basyirah itu mata hati. La taro ilal latif, tidak bisa melihat kecuali dengan kelembutan. Itu. Wal basyar, sedangkan pandangan mata lahir la yaro, tidak bisa melihat illal kasyif, kecuali hal-hal yang bersifatnya tebal. Itu maksudnya hal-hal yang bersifat fisik gitu. Autakulu, atau ya Anda katakan al-basyirah, bermula mata hati, la taro illal qadim. Basirah mata hati tidak melihat kecuali yang qadim. Artinya pandangan mata hatinya selalu terkoneksi dengan pandangan yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu qadim. Ya, bahwa desain alam semesta itu sudah finish di Lauhil Mahfuz. Wal basyar, sedangkan mata lahiriah la yaro ilal hadis, tidak melihat kecuali objek yang baru. Itu. Autakulu, atau Anda katakan al-basyirah, bermula mata hati, la taro, tidak melihat ya, illal mukawwin, kecuali yang menciptakan. Itu. Jadi mata hati itu selalu memandang yang menciptakan. Melihat bumi, ya langsung yang diingat penciptanya. Melihat gunung, yang dilihat penciptanya. Melihat gunung, lautan, yang dilihat penciptanya. Melihat objek manusia, yang dilihat penciptanya. Ini basyirah mata hati. Sedangkan wal basyar, ya mata lahiriah, la yaro illal kaun, tidak melihat kecuali melihat ciptaan, melihat alam. Alam ini ciptaan, ya baru itu. Apa yang nampak di depan kita semua kaun, dan itu semua dapat dilihat dengan mata. Fa idza aradallah, maka ketika Allah ingin ya fatha basyiratil abdi, membuka mata hati seorang hamba, asghalahu fid dhahir, maka Allah menyibukkan orang tersebut fid dhahir, dalam aspek dhahir, bihidmatihi, yaitu dengan khidmah kepada Allah. Ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kalau Allah ingin membuka basyirah mata hati seseorang, orang tersebut pasti disibukkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas yang zahir, yaitu dengan berkhidmah kepada Allah. Yaitu bisa menjadi seorang pengajar, ya ustadz, kiai, mursyid, ya masyayikh gitu. Jadi ngajar ini ngajar yang ikhlas, ya ngajar yang semata-mata karena Allah. Ini bihidmatihi, bukan ngajarnya karena manusia gitu. Wafil batin, sedangkan aspek batin itu hatinya dipenuhi dengan bimahabbatihi. Jadi hatinya kesengsem ya mahabbah, ya memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fakullama adumatul mahabbah, maka ketika mahabbah seseorang itu besar, fil batin di dalam batin, wal khidmah dan khidmah fid dohir di dalam dohir, qawiya maka kuat nurul basiroh. Jadi maksudnya ketika seseorang memiliki mahabbah, kecintaan di dalam batin, ya itu tinggi, ya, sedangkan dia tetap secara dohir itu berkhidmah, ya, di tengah masyarakat, maka cahaya basiroh itu akan semakin kuat. Hatta yastaula al basur, sehingga sampai menguasai pada pandangan lahiriah. Jadi efek dari basiratul qalbi itu akan sampai pada pandangan mata lahir, basirah, basor. Fayagibu nurul basor, maka hilanglah cahaya pandangan lahir, fi nuril basirah, tenggelam pada cahaya mata hati. Gitu. Jadi kalau kita mau contoh konkret, ya, kalau ada seorang ulama sufi, ya, yang sehari-hari aktivitasnya hanya ibadah dan ibadah, karena tadi asgholahu, Allah menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, yang ngurusin santri, yang ngajar, yang ngaji, yang bimbing murid-murid gitu. Kalau mahabbah di dalam hatinya semakin kuat, itu akan mempengaruhi atau akan berdampak, ya, membias kepada pandangan mata lahir. Jadi kalau basirohnya, mahabbahnya kepada Allah itu tinggi, dominan, efeknya itu membias ke pandangan mata lahir, sehingga pandangan mata lahir diberikan kemudahan memandang Allah. Itu. Ini kalau basiroh, nur basirohnya itu cahayanya terang benderang. Kalau basirohnya cahayanya kelip-kelip, ya itu ya nggak ngefek ke basor, ke pandangan. Gitu. Fala yaro illa ma tarhul basirah. Ketika nurul basirah itu dominan dalam diri seseorang, maka yang dilihat tidak ada lain kecuali apa yang dilihat oleh mata hati, minal ma'ani, yaitu dari makna-makna substansi atau asrar-asrar ilahiyah, al-latifati yang bersifat lembut, wan anwar, dan cahaya-cahaya al-qadimah yang bersifat qadim. Wa hadza makna qaulus syekh suyukhina al-masdub. Ini sebagai makna dari ucapan, ya, guru dari guru-guru kami yang masdub, ghayyabat naduri fin nadur wa afniyat an kulli fanin haqqaqat ma wajadat ghair wa amsayta fil hali hani. Gitu. Ini menunjukkan, ya, ketika nurul basyirah seseorang itu dominan di dalam dirinya, akan membias kepada mata hati, mata lahir. Mata lahir diberikan kemudahan memandang Allah. Kemudian seluruh aktivitas jawarih, anggota badan, ya, senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya, yaitu enteng ibadah, enteng zikir, enteng melaksanakan wadifah yaumiyah. Ini kalau hatinya memiliki cahaya nurul basirah yang dominan. Karena itu perlu kita pahami bahwa zikir yang kita amalkan, riyadhah yang kita amalkan, tidak ada lain dalam rangka untuk membuat cahaya mata hati kita ini supaya semakin terang benderang.
Ya, kemudian sebaliknya, wa idza aradallah khadlan 'abdihi, dan apabila Allah berkehendak ingin merendahkan hambanya. Kalau yang tadi kan hambanya itu dikehendaki dibuka basirohnya, tapi yang kedua ini seorang hamba dikehendaki menjadi hamba yang hina, yang gelap gulita, yang buta mata hatinya. Asghalahu fid dhahir, dia akan disibukkan oleh aktivitas lahiriah, bihidmatil akwan, dengan khidmah, dengan makhluk, dengan makhluk maksudnya. Jadi dia asghalahu, disibukkan oleh Allah dengan aktivitas duniawi, kemudian dia berkhidmahnya bukan kepada Allah, tapi berkhidmah kepada makhluk, kepada manusia. Itu. Kalau dia berkhidmah kepada manusia, maka akhirnya energinya dari makhluk ke makhluk. Sulit untuk bisa mendapatkan pencerahan ilahiyah. Wa fil batin, dan di dalam batin bih mahabbatiyah, karena dia aktivitasnya urusan duniawi, kemudian dia berkecimpung dengan orang-orang yang sama-sama levelnya ngejar duniawi, maka di dalam batinnya tidak ada lain mencintai duniawi itu. Jadi cahaya ilahiyah sulit masuk, sulit tembus. Akhirnya yang terjadi muncul ambisi, muncul keinginan untuk menguasai, muncul keinginan untuk sikut menyikut. Ini karena hatinya gelap gulita. Fala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basyiratihi, maka tidak akan berhenti seperti itu seorang salik yang aktivitasnya dari dunia ke dunia, dari makhluk ke makhluk, sehingga hatinya dipenuhi dengan kemakhlukan, maka itu senantiasa akan terjadi terus menerus hatta yantamisa nuru basyiratihi, fayastaula nuru basyarahu ala nuri basyiratihi, fala yara ilal hissa wala yahtumu ilal hissa wa yastahidu fit talabi ma huwa matmumun fir rizqi al maqsum. Jadi karena dia aktivitasnya dari makhluk ke makhluk, mahabbahnya juga muncul kepada harta benda duniawi, kepada makhluk, maka nuru basyirah, cahaya mata hatinya itu semakin gelap. Ketika mata hatinya semakin gelap, efeknya nuru basyorihi, pandangan mata lahir juga menjadi gelap, karena yang dilihat dari makhluk ke makhluk. Fala yara ilal his, dia tidak melihat kecuali yang konkret, yang nyata. Orang seperti ini disuruh ikhlas berat, disuruh sedekah yang enggak ada balasannya berat, disuruh infak nanti Allah akan balas sekian berat, karena dia akan berpikir secara pragmatis. Kalau saya nyumbang ini dapat apa? Misalnya namanya akan disebut, didengarkan oleh semua jamaah, baru semangat. Boleh kalau begitu, karena dia mendapatkan balasan. Tapi kalau ketika orang tersebut disuruh beramal, terus balasannya apa? Nanti di akhirat kalau ikhlas pasti akan kita dapat nanti. Masih lama, nggak mau gitu. Ini pertanda mata hatinya sedang gelap gulita, sedang padam cahaya hatinya. Akhirnya semua perhitungan matematik. Saya berbuat ini dapat apa? Gitu.
Kalau ditanya, kalau kamu ikhlas pasti Allah membalas. Nggak ada ikhlas-ikhlasan, harus konkret. Nah, ini efeknya kalau mata hatinya sedang redup, sedang gelap gulita. Tapi kalau cahaya ilahiyahnya dominan, dia enjoy melakukan segala aktivitas yang didasari dengan keikhlasan, walaupun secara fisik ya imbalannya tidak seimbang, tapi karena ikhlas maka suatu saat Allah akan membalas dengan limpahan keberkahan. Nah, ini kalau dia dari awal nur basirohnya itu muncul, kemudian diaktualisasikan dalam aktivitas sehari-hari, apa yang dilakukan dengan ikhlas, maka efek yang akan diperoleh yaitu keberkahan. Apa sih keberkahan? Keberkahan itu yaitu balasan dari Allah ya atas apa yang dulu pernah kita lakukan, yaitu diberikan kemudahan-kemudahan di luar dugaan. Tiba-tiba ada kemudahan ini, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini. Lah, orang yang merasakan seperti itu, ini baru menyadari, oh ini buah dari keikhlasan dulu yang pernah dilakukan. Ini janji Allah, ini pembuktiannya. Tapi kalau orang yang pragmatis tadi, mata hatinya ketutup, redup, maka muncullah pragmatisme, hitung-hitungan, matematik. Nah, semua amal ya harus ada perhitungannya. Apa dampaknya? Ya, dia hanya mendapatkan ya pujian dari makhluk. Kemudian seandainya dia menuntut balasan dari makhluk, ya itulah sebagai balasan yang akan diperoleh nantinya. Untuk yang jangka panjang dia tidak memperoleh keberkahan, tidak memperoleh ujuk-ujuk ya ada solusi, ujuk-ujuk ada rezeki yang tak terduga, ujuk-ujuk ada istilahnya sumber rezeki yang luar biasa. Nah, inilah cara Allah membalas orang-orang yang di awalnya dia memiliki nurul basiroh, kemudian dilakukan dalam bentuk aktivitas yang didasari dengan keikhlasan, yaitu tidak memandang makhluk, tapi yang dipandang hanya Allah. Maka dia suatu saat akan memperoleh limpahan barokah. Itu. Jadi kalau ada kiai-kiai kok ya barokahnya melimpah, yaitu pasti teori ini bisa dibuktikan. Pasti kiai ini dulunya selama beliau berjuang itu ada keikhlasan, ada kesungguhan, sehingga Allah membalas pada saat ini. Nah, maka dari itu kalau melihat seorang kiai, jangan pada saat sudah menjadi, tapi lihat proses perjuangannya, ya jatuh bangunnya, semangatnya, ya pantang mundur, gigih kokoh itu, ikhlas, yang penting ikhlas. Nah, baru suatu saat dia memperoleh buahnya, yaitu limpahan barokah itu. Itu wala yahtimu ilal his. Orang yang gelap hatinya dia tidak akan berkhidmah kecuali yang konkret-konkret gitu. Disuruh balasan nanti di akhirat, menolak dia. Padahal ini urusan ibadah. Kalau urusan kerja profesional ya wajar, tapi kalau urusan ibadah harus menuntut yang konkret, ya ini tandanya dalam kondisi kegelapan. Karena dia dalam kondisi gelap gulita, fayastahitu fitolabi ma huwa madmumun minar rizki. Kemudian dia berusaha untuk meraih sesuatu yang sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah, ya rezekinya. Akan tetapi orang tersebut itu tidak tanggung jawab dalam melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jadi dia satu sisi menuntut rezeki yang melimpah, sisi lain dia tidak menuntaskan tanggung jawabnya sebagai hamba dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, ya terutama hal-hal yang terkait dengan sholat fardu, hal-hal yang fardu. Walau kana badlul istihad istihrokan, ya andai sebagai pengganti istihad itu istihrokan, dia ya larut, wayadulu taksir, ya tarukan lakana badla tomsi aman. Jadi kalau dia itu benar-benar orientasinya itu hanya sebatas ngejar duniawi, ya kemudian dia taksir, yaitu mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah, maka dia menunjukkan ya gelap gulitanya mata hatinya, sehingga dia tidak akan menjadi orang yang syukur, tapi justru menjadi orang yang mudah kufur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Wal iyadu billah, mudah-mudahan kita diberikan pelindungan oleh Allah dari orang-orang yang mata hatinya redup, bahkan mata hatinya mati. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menjadi ya pelita perjalanan kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.